Selamat datang kembali di channel kami. Ini kali ini adalah project table saw. Saya sudah menggambar tabelnya. Jadi kurang lebih seperti ini tampilannya. Dan di sini untuk dimensinya kita gunakan 1,2 dikali 900 untuk di posisi tabelnya. Jadi di sini 1,2 supaya tidak membuang banyak triplek. Jadi saya buat yang besar sekaligus. Dan karena untuk kebutuhan pemotongan untuk membuat box speaker, jadi kita perlu kurang lebih 60-80 cm setiap potongannya. Jadi saya bikin untuk table saw fence nya nanti dia bisa range nya dari 0 sampai hampir 80 sekitar segitu. Jadi untuk slide nya nanti sementara desainnya baru seperti ini, kita pakai groove seperti ini. Jadi pakai slot. Jadi sementara hanya supaya bisa maju mundur aja. Dan untuk pembuatannya nanti saya sudah membuatnya tapi tidak sempat saya videokan. Jadi kita akan bahas sedikit saja untuk dari tampilan fotonya. Jadi di pengerjaan nanti kita potong terlebih dahulu pakai cellular saw. Jadi untuk supaya lurus pemotongannya juga kita bikin fence seperti ini. Jadi alasnya MDF, dan supaya tegak lurus kita gunakan aluminium. Jadi aluminium bisa dibeli di toko bahan mebel atau furnitur, karena hanya aluminium yang kita mudah mencari untuk yang sisi lurusnya. Jadi ini pengukuran plate-nya dari cellular saw-nya. Jadi cellular saw di sini kita pakai punyanya Boss Marble Cutter. Jadi di sini digambar dulu untuk template nanti di triplek ya. Jadi di sini saya gambar penampak mesin cellular saw-nya supaya nanti dipotong dan di remove yang tidak diperlukan. Jadi ini kita gergaji yang tidak diperlukan seperti ini. Dan untuk groove-nya nanti kita pakai router untuk depth-nya setebal dengan ketebalan besi dari plate dari gergaji selularnya. Jadi kalau sudah pas dicocokkan dulu seperti ini. Dan yang di sini belakang ini kita papas supaya ketebalan mesinnya bisa benar-benar ngepres atau mepet. Jadi tidak ada ketebalan mata potong yang terbuang. Ya seperti ini sudah terpasang. Jadi kalau sudah terpasang nanti hasilnya akan seperti ini. Sini ditambahkan lagi baut supaya posisinya benar-benar fix. Dan kita gunakan baut rivet nut untuk triplek. Bautnya ukurannya 5 mili. Jadi gunakan yang segitiga atau countersink supaya penampang bautnya bisa sejajar juga dengan penampang triplek mejanya. Jadi setelah selesai bautnya kita ratakan lagi dengan sander. Jadi setelah di sander nanti bautnya bisa lurus dan sejajar dengan kayu mejanya atau tripleknya. Jadi untuk pelubangan pertama kali, karena ini belum ada lubangnya, gergaji sambil dihidupkan sambil ditekan supaya ada lubang gergaji di awal pertama kali seperti ini.
Dan juga jangan lupa untuk ngecek tegak lurusnya seperti ini. Dan nanti tegak lurusnya akan dibantu ajus karena dinamo mesinnya ada beratnya, jadi kita perlu menambah klem. Tadi yang di sini tegak lurusnya sudah bagus, tapi yang di sebelah satu ya kurang rata, berarti masih ada kemiringan di plate besinya ini. Dan juga kita kalibrasi juga untuk tegak lurus mata blade nya seperti ini, supaya nanti benar-benar mejanya tegak lurus dengan blade nya, dan juga fansnya nanti juga bisa tegak lurus dengan guide nya. Di sini kita kalibrasi blade nya, dan untuk kalibrasi blade hati-hati di sini karena jarang sekali ada blade nya yang benar-benar presisi, karena blade yang dipakai banyak yang murah. Jadi paling tidak kita bikin 4 atau 6 step, jadi masing-masing diukur dan juga dicari nilai tengahnya supaya bisa benar-benar paralel dan tegak lurus dengan fansnya. Jadi untuk mengatasi masalah yang pertama tadi nih, jadi ada yang sisi satu ya lurus, sisi satu ya tegak lurus, karena tripleknya ada defleksi karena berat dari mesin selularnya. Jadi kita bikin lagi di sini pakai MDF untuk penambahan ketebalan dari tripleknya, dan juga sekaligus menambah kekuatan supaya tidak ada defleksi. Jadi setelah dipotong lubang tadi kita lem dan juga ditahan seperti ini. Jadi saya tidak menggunakan tambahan baut lagi supaya tripleknya tidak banyak deforming lagi. Jadi setelah lemnya kering, jadi ada sisa klemnya di sini, kita akan tempel nanti lubang-lubangnya dan yang di bawahnya ini tadi dengan menggunakan lem kayu ditambah hasil sisa gergaji dari triplek atau MDF. Jadi supaya benar-benar solid dan kokoh. Jadi sini pemasangan bautnya nanti, dan juga setelan kedalaman mata potongnya. Jadi setelah di lemnya kering tadi, kita sender sedikit supaya agak rata dan mounting. Nah, di sini ada tambahan klem supaya berat motornya tidak membuat mata gergajinya jadi miring. Jadi seperti itu. Di sini mata potongnya ada, saya sudah nyoba membeli beberapa yang ada di daerah sini. Jadi ada CVT Solid NLG. Jadi NLG ini yang paling tebal dan agak lebih stabil daripada yang lainnya. Dan yang paling murah yang brandnya CVT ini karena hanya 15.000. Tapi untuk tingkat presisi blade-nya kurang bagus. Jadi saya sementara pakai NLG, dan ternyata ada yang lebih bagus lagi, yaitu menggunakan brandnya Bitek. Jadi kalian bisa membeli yang Bitek 24 mata ataupun 40 mata seperti yang penuh di sini. Jadi untuk tingkat runout atau toleransinya lebih bagus yang brandnya Bitek, dan harganya tidak terlalu mahal. Jadi tadi setelah kita lem tadi supaya dia benar-benar lurus seperti ini, gunakan amplas. Jadi alasnya di sini saya gunakan MDF karena tidak ada potongan kaca pada saat itu. Jadi kita amplas sampai rata. Jadi di sini kelihatan masih ada plat besi dari selular soundnya yang tidak sejajar dengan mejanya. Jadi untuk meratakan ini gunakan amplas yang ditempel ke bidang yang lurus. Jadi ini fans pertamanya untuk percobaan potong. Jadi setelah kita selesai yang ini fans pertama,
kita baru mulai potong untuk sisi ketinggian mejanya. Jadi setelah pakai fence tadi, semua sisinya benar-benar sama panjang. Jadi tidak seperti kita menggunakan silular saw biasa yang terkadang tebalnya bisa meleset atau berubah-berubah. Jadi ini slidingnya sementara dibuat dengan menggunakan seperti ini, mengikuti desain yang pertama saya gambar tadi. Jadi saya buat sliding guide sementara supaya bisa memotong sisi yang lainnya. Jadi itu project table saw pertama kali. Jadi akan kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya, yaitu pemasangan dan modifikasi berikutnya. Jadi masih ada pembuatan table saw fence dan table saw guide railnya. Jadi terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat bagi kalian. Jadi jangan lupa subscribe channel saya, dan bila kalian ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.